Pernah terfikir kenapa PlayStation jadi brand sehebat sekarang? Apa yang membuatnya hebat? Mari kita mulai membahas tentang PlayStation. Apa sih PlayStation itu? PlayStation merupakan jajaran merek konsol permainan video rumahan, serta pusat media, layanan daring, deretan pengontrol permainan, konsol genggam, dan ponsel pintar. Diproduksi oleh Sony Interactive Entertainment, yang merupakan divisi dari Sony. Pertama kalinya dirilis sebagai konsol permainan video rumahan PlayStation di Jepang pada Desember 1994. Tahukah kalian PlayStation 1 pertama kali rilis berhasil menjual game konsol ini lebih dari 100 juta unit dalam waktu kurang dari 1 dasawarsa atau kurang dari 10 tahun. Dan lebih fantastisnya lagi, penerusnya PlayStation 2 dirilis pada tahun 2000. PS2 konsol rumahan ini berhasil menjadi game konsol terlaris, mencatatkan lebih dari 155 juta unit terjual pada kurun waktu 2000 sampai 2012. Saya sendiri pun dulu tahun 2008 bermain PS2 rental di dekat rumah. Hampir berjam-jam untuk bermain PS2 ini. Sungguh sangat luar biasa konsol PlayStation ini. Dan game yang paling the best di PlayStation 1, kalau kalian masih ingat game Harvest Moon, game terpopuler dan legendaris yang bisa dibilang ikonik, dan ada juga Tekken, Crash Team Racing atau yang kita kenal CTR, dan game selanjutnya yang gak kalah menariknya NASCAR Rumble, kemudian ada Super Shoot Soccer. Ya inilah mengapa PlayStation bisa menjadi raja game konsol sampai saat ini. PlayStation sudah merilis PlayStation 3, PlayStation 4, dan saat ini yang paling fenomenal PlayStation 5, yang kita akan bahas selanjutnya siapakah sosok yang ada di belakang keberhasilan Sony, PlayStation dan Penemunya. Ken Kutaragi adalah nama di balik keberhasilan PlayStation, seorang insinyur elektronik Jepang yang terkenal sebagai Bapak PlayStation. Ia lahir pada 2 Agustus 1950 di Tokyo, Jepang. Kutaragi lulus dari Universitas Waseda dengan gelar sarjana dalam teknik elektronik pada tahun 1975. Ide pertama kali menciptakan game konsol terlintas saat Kutaragi melihat putri kecilnya yang bermain Nintendo. Saat itulah muncullah ide untuk menciptakan game konsol sendiri. Menurut Kutaragi, ia berpikir bahwa game bukan sekadar permainan anak-anak, tetapi juga sebuah dunia masa depan yang dapat dinikmati segala usia. Tetapi seperti semuanya kisah orang-orang sukses di luar sana, Ken Kutaragi pernah mengalami hal yang sangat tidak mengenakan di hidupnya. Dan itu dijadikan sebagai semangat untuk meraih kesuksesannya, hingga bisa menguasai game konsol di dunia. Pada saat itu, Nintendo sedang mengembangkan proyek permainan konsol mereka. Ken Kutaragi melakukan pendekatan dan mengajak kerjasama antara Sony dan Nintendo. Sony akan mengembangkan CD-ROM untuk Nintendo yang pada saat itu hanya menggunakan memori berkualitas rendah. Dan pada saat itu, Sony juga akan merilis konsol CD dan memori terpisah yang kita kenal dengan PlayStation saat ini. Namun sayangnya perasaan gembira Ken Kutaragi dan Sony tidak bertahan lama setelah pengumuman dari Sony yang mengumumkan kerjasamanya dengan Nintendo. Dan giliran Nintendo untuk tampil di panggung, Sony yang sangat yakin bahwa Nintendo akan mengumumkan juga. Kerjasamanya dengan Sony akhirnya cuma menjadi angan-angan. Nintendo punya rencana lain. Mereka tiba-tiba mengumumkan kerjasama dengan Philips yang pada saat itu menjadi pesaing berat Sony. Olaf Olafsson, presiden Sony, sangat kecewa dengan keputusan Nintendo. Ken akhirnya membulatkan tekad untuk membuktikan visi misinya kepada Sony, tanpa embel-embel dari Nintendo. Dan pada akhirnya Ken Kutaragi membawa Sony dengan game konsol PlayStation sukses di pasaran hingga saat ini. Ken Kutaragi, Bapak PlayStation, akan terus kita ingat dengan karyanya. Terima kasih Bapak PlayStation dunia.